Kristiani, kita menyatukan hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus yang wafat tapi bangkit. Nah, tetapi sebulan lalu atau beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan dalam liturgi untuk yang sudah dibaptis, kita ini walaupun sudah jadi anak-anak Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus, kita itu masih bisa terpisah dari Yesus. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu yang memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Di dalam gerejanya, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk mengampuni dosa. Ketika Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus minta maaf kepada saudara saya kalau saya berbuat salah? Ya. Apakah 7 kali? Yesus mengatakan, wah, tidak cukup, harus 70 kali 7. Artinya apa? Tak terhingga. Ya. Jadi Tuhan Allah itu Maha Kasih. Kalau kita sedosa apapun, ya, mau datang kepada Tuhan Yesus pasti mengampuni. Dan kalau kita diampuni, kita juga harus memaafkan orang lain, ya. Karena kita menerima kemurahan Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang murah hati. Nah, untuk yang sudah dibaptis, kalian belum ini ya, belum apa nanti. Untuk yang sudah baptis dan sudah ini, ya, ini tanggal 16 nanti ada pengakuan dosa. Nanti biar dibimbing oleh pendamping untuk caranya mengaku dosa. Tapi saya perlu menyampaikan dosa itu sebetulnya seperti apa atau apa. Kalau kita misa, pada awal misa kita minta diampuni oleh Tuhan. Dan kita mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dosa itu berpangkal pada 4 hal, ya, pikiran, ya, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Pikiran. Mengapa kita berpikir jelek untuk orang lain atau dalam hati muja-muja ini? Kalau misalnya kita di jalan disalib oleh orang yang ambil nyerempet kita, terus kita dalam batin mengatakan muja Rasulnya. Dalam batin loh, kita nggak ngomong loh, berpikir. Itu sudah dosa. Kenapa? Karena saya mengharapkan orang itu binasa. Ya. Lalu pikiran-pikiran yang lain, ya banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, ya. Maka kita itu harus belajar berpikir positif, berpikir baik. Ya. Kalau ya Tuhan itu menciptakan kita, setiap orang itu punya kebaikan. Sejelek apapun mesti ada baiknya, ya. Maka dalam ajaran moral Katolik itu dikatakan begini: kalau kamu belum membuktikan bahwa orang itu memang bersalah, orang itu harus kamu andaikan dia baik, ya. Ini yang disebut asas praduga tak bersalah, dan itu dipakai untuk hukum internasional. Kalau kita belajar hukum di universitas, di fakultas hukum, kita akan mempunyai jargon atau prinsip yang dipakai oleh KUHP. Apa itu? Yaitu asas praduga tak bersalah. Jadi orang sebelum diadili dan dibuktikan bahwa dia memang salah, dia harus dianggap sebagai orang benar. Dan ini adalah prinsip moral Katolik, prinsip moral Kristen. Maka kita harus berpikiran positif, sehingga jangan sampai kita berdosa dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah negatif, ya, itu adalah hal yang membuat kita gampang melakukan dosa selanjutnya.
Contohnya apa? Mulut, ya. Mikir, besok, kan, gitu. Wow, kucing ini, kucing. Iya. Atau sapi ini, gitu. Sapi. Terus kayak bubuk Orang kalau sudah ngomong yang buruk, ya, muji Allah, ya, itu sudah berdosa dengan kata-kata. Maka kalau anak-anak yang komuni pertama mungkin diajari, kamu jangan ngomong jorok, jangan, kalau bahasa Jawanya itu omongannya terocok, padahal sing terocok itu kan gede gitu. Tapi ini omongannya terocok itu artinya kita itu cacul, ya, gampang sekali ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang jelek-jelek. Nah, ini harus dikendalikan. Perkataan, perbuatan itu jelas. Perbuatan yang menyakiti, ya. Sekarang ini kan banyak sekali, ya. Apa itu? Wah, malah mutilasi, gitu. Terus apa penganiayaan. Kalau kita mengikuti berita di TV itu, ya, si David itu ditendangi sama si Mario itu, ya. Itu sing ojo-ojohi yane yo Katolik iki yane kuwi. Jenenge 15 tahun jenenge Agnes. Terus itu di media sosial kan terkenal. Iki Putri Chandrawati versi mini. Menganiaya apa? Terutama terhadap anak, ya, terhadap kaum perempuan, untuk laki-laki dan siapapun. Perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata membenci orang dengan tindakan. Bukan hanya dengan orang, tetapi dengan makhluk ciptaan yang lain. Maka nyiksa hewan itu dosa. Kenapa? Hewan itu ciptaan Tuhan. Kalau kita menyiksa hewan, kita tidak hanya menyiksa hewannya, tapi menghina Sang Pencipta. Ya. Dan hewan itu sebetulnya mengapa kita itu dibantu kalau kita punya hewan? Kita itu dibantu untuk menjadi orang yang tulus. Jadi kalau kita tidak bisa mencintai hewan itu, kita dipertanyakan apakah kita bisa punya hati yang tulus. Kalau saya Romohar pelihara kucing. Kucing itu tidak pernah memberi apa-apa pada saya. Tapi kucing saya itu 2 saya sterilkan supaya tidak beranak lagi. 1 kali operasi 350.000. Jadi 2 kucing 700. Opnamnya per hari 50. Dia opnam seminggu. Jadi 350.000. Maka ketika keluar dari rumah sakit hewan itu harus bayar 700.000 sama vaksin-vaksinnya dan obat-obatannya. Kemudian jadi 900.000 1 kucing. Mungkin mana-mana rumah atau sewa menggunakan kucing kayak mana, ya. Dia tidak memberi apa-apa, tapi kucing-kucing itu karena biasa saya kasih makan, lalu kalau saya kemanapun dia mengikuti saya. Tetapi apa? Saya belajar menjadi orang yang tulus karena saya tidak mengharapkan balasan apa. Malah saya harus mesti lagi. Ini sebetulnya pelajaran yang paling bagus. Maka kalau orang itu cinta ciptaan Tuhan, ya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya binatang. Kita itu dibantu untuk mempunyai keutamaan ketulusan hati dan memelihara ciptaan Tuhan sehingga kita memuliakan Tuhan karena Tuhan yang menciptakan semua itu. Maka kalau ada orang adu jago, ya, adu jagoan sekarang dilarang polisi, yaitu dosa. Terus apa nih hewan, kodok dipenteng-penteng, terus bocah cilik kae, kewan-kewan itu
prakali dan sebagainya, ya seperti itu ya dosa. Karena apa? Kita melakukan perbuatan yang melawan Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya serba baik untuk kehidupan dan kesehatan. Perbuatan kelalaian. Kalau kita cuma lalai atau lupa, misalnya lupa nggak doa pagi terus langsung sarapan, itu tidak merugikan. Yang rugi rohani kita, tapi tidak merugikan yang lain. Lupa mengunci sepeda motor padahal motornya baru, dicolong kali. Wah, nah, itu lalai ya. Ini kan mendatangkan kerugian. Lalai tidak mematikan kompor ya, padahal merebus sesuatu ditinggal kok bonga atau main. Lah ini dosa toh. Mosok ya gitu. Pekerjaannya apa? Usahanya pekerjaannya dia menjaga palang pintu kereta. Lalai, wis nguing-nguing ora ditutup, ana wis ketabrak. Wong sak wis mati. Lalai kuwi mateni wong 50 e. Apa ora dosa? Dosa to. Lah gitu. Jadi jangan meremehkan. Maka menjadi orang itu sedapat mungkin itu menjadi orang yang cermat. Maka kalau kita dibiasakan untuk rutinitas, untuk hal yang menjadi habitus kita, itu baik. Romo itu kemana-mana mengunci pintu ini. Walaupun hanya pergi di sekitar. Bukan karena hartanya Romo di kamar banyak. Nah, tapi ini habitus, kebiasaan. Kebiasaan yang baik yang harus dikembangkan. Kalau kita parkir motor itu yang benar. Parkir yang benar, dikunci yang aman. Ketika kita sudah mengunci sebaik-baiknya, parkir di tempat yang aman, kok masih hilang. Itu dalam bahasa Jawa kita dikatakan orang kainan. Ya. Orang kainan itu kita tidak bersalah. Ya, berarti memang penjahat itu luar biasa jahatnya, kan gitu. Nah, ini. Nah, sekarang nanti untuk yang mau mengaku dosa biar diajari. Dalam ajaran iman gereja ada 7 dosa yang disebut 7 dosa pokok selain yang dilandasi oleh keempat sifat tadi. Ya. Yang pertama dosa yang malah dikatakan mematikan itu kesombongan. Sombong itu gemuk ya,